lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri, yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi, polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya pada kutukan? Di mana seseorang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya, itu kemudian mengucapkan sumpah serapah, kejelekan terhadap orang yang menyakitinya, dan karena satu hal, maka kutukan itu benar-benar menjadi kenyataan. Baraya percaya nggak dengan mekanisme yang seperti itu? Saya membuka kemungkinan untuk itu atas beberapa pengalaman yang terjadi di sekeliling saya. Tapi kemudian saya juga harus skeptis, dan karena itu saya bertanya kepada beberapa pakar. Termasuk diantaranya saya bertanya kepada Kang Rumah Editor. Kang Rumah, apakah kutukan itu bisa terjadi dan seterusnya dan seterusnya? Dia bilang ya tidak ada, paling itu adalah pseudoscience. Kalau dibuat clickbait ya bisa aja, saya juga suka bikin yang kayak gitu. Tapi itu sejauh yang diketahui bersama tidak terjelaskan secara sains. Kata dia penjelasannya adalah seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Baraya melihat kasus Ahok, kasus Pak Habib Rizik, Baraya mungkin akan menemukan satu pola di mana nampaknya kutukan itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi coba Baraya simak baik-baik penjelasannya. September tahun 2016, Ahok mengeluarkan sebuah pernyataan yang belakangan menjadi sangat kontroversial ketika dia mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, ayat sekian-sekian dan seterusnya. Ini akhirnya memicu sebuah polemik besar, dan Ahok dikatakan sebagai orang yang menistakan ajaran agama Islam, menistakan ayat Al-Quran sebagai pembohong gitu. Nah, ini sebenarnya bagi saya juga cukup membingungkan, ini di mana penistaannya gitu. Kalau misalkan itu dikatakan sebagai sebuah penistaan, kalaupun memang Ahok benar-benar berniat untuk menistakan, dia tuh gak mungkin berbicaranya di ruang publik yang mayoritas di situ adalah muslim semua, kemudian direkam sebagai bagian dari dokumentasi pemerintahan, kemudian itu juga tersebar kemana-mana, ya gak mungkin juga gitu. Kalau misalkan saya mau menistakan orang Kristen misalkan ya saya gak akan menistakan di depan mayoritas orang-orang Kristen di situ, dikata-katain seperti itu kan gak mungkin juga gitu. Itu pasti gak ada niatan, dan kalimatnya sebenarnya secara spesifik juga mengatakan bahwa jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, yang sering saya bandingkan dengan kata jangan makan sendok, itu berbeda dengan jangan makan pakai sendok gitu. Itu kan sebenarnya sangat berbeda. Dan kalaupun misalkan Ahok dianggap bersalah gara-gara dia orang Kristen tapi bahas surat-surat di dalam Al-Quran, ya ini kan apa bedanya juga dengan Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung itu udah mah ateis. Udah mah ateis, kemudian dia sering juga mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran, tapi kok tidak dianggap sebagai sebuah penistaan dan sebagainya. Jadi saya pikir pada bagian ini Ahok memang tidak bersalah. Ya, urusan yang lain itu beda cerita, tapi pada bagian ini Ahok tidak bersalah. Tapi apapun itu, ketika saya pada waktu itu mencoba untuk mengatakan kepada publik melalui kanal YouTube ini bahwa Ahok itu tidak bersalah dalam hal ini, tetapi itu wave-nya, gelombangnya udah terlalu besar. Bahkan ketika saya ngomong seperti itu pun, kalau tidak diabaikan, ya dikomentari negatif gitu. Saya tuh dihujat gitu ketika saya dianggap membela Ahok, padahal bukan membela Ahok. Saya hanya mengatakan bahwa Ahok pada waktu itu tidak melakukan penistaan gitu. Cuman sentimen masyarakat itu sangat-sangat besar. Bahkan berlangsung selama bertahun-tahun, dan itu cukup sampai menggerakkan massa untuk memilih Prabowo Subianto sampai hampir mengalahkan Pak Jokowi dalam pemilu. Jadi kan pemilu pada waktu itu tuh Pak Jokowi itu menjadi media darling gitu, menjadi kecintaan masyarakat pada waktu itu, tetapi itu bahkan hampir dikalahkan oleh Pak Prabowo dengan selisih 7% di pemilu. Saking apa? Saking besarnya sentimen masyarakat terhadap Ahok yang pada waktu itu disinyalir dekat dengan Jokowi dan disinyalir bermusuhan dengan Pak Prabowo gitu. Ceritanya kan seperti itu. Gelombang besar itu juga termasuk juga sampai membuat Pak Ahok itu didemo ketika mau diangkat menjadi Dirut Pertamina, yang akhirnya sekarang ketahuan bahwa Pak Ahok akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berkuasa atas menahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pertamina dan sebagainya. Sekarang kita ketahuan itu.
Dan ya apapun itu, yang jelas adalah Ahok akhirnya di penjara, divonis. Nah, uniknya di sini 25 April, catat ya, 25 April 2017 Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara atas pelecehan terhadap agama tertentu. Nah, di situ dia mengeluarkan sebuah pernyataan dalam pleidoinya yang kurang lebih mengatakannya adalah nanti orang yang menzalimi saya, orang yang menyakiti saya sekarang itu, satu demi satu akan dipermalukan. Lihat saja, satu demi satu akan dipermalukan. Karena ini sebenarnya juga adalah mempermalukan Tuhan. Ya kurang lebih Ahok mengatakan seperti itu. Itu kutukan jelas. Dan luar biasanya apa? 1 bulan kemudian, 29 Mei tahun 2027, Habib Rizik jadi tersangka chat mesum. Saya punya komitmen di kanal ini untuk tidak membahas masalah pribadi seseorang, apalagi aibnya. Jadi ketika saya mengatakan Pak Habib Rizik kena jadi tersangka chat mesum, saya tidak membenarkan atau tidak menyangkal. Itu bukan urusan saya, itu bukan urusan publik. Tapi intinya adalah bahwa pada waktu itu 1 bulan 4 hari setelah Ahok mengeluarkan kutukan, Habib Rizik divonis jadi tersangka chat mesum. Nah, inilah yang menjadi titik mula Pak Habib Rizik itu kehilangan momentum. Jadi sebelum-sebelumnya dia bahkan bisa menggerakkan jutaan massa dan bahkan bisa hampir menggulingkan media darlingnya Jokowi itu. Tapi sejak saat itu dukungan terhadapnya mulai turun, sentimen buruk terhadapnya mulai naik, media-media mulai berperang yang awalnya diam. Kalau misalkan mau menjelekkan Pak Habib Rizik itu diam, nggak berani gitu ya. Bahkan dulu ada komedian yang menjelekkan Pak Habib Rizik itu sama TV-nya langsung di-cut kontraknya gitu ya. Karena wave-nya besar. Tapi sejak saat itu, sejak kasus chat mesum itu yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sentimen masyarakat mulai berbalik dan perlawanan terhadap Pak Habib Rizik itu mulai menguat. Dan bukan hanya di antara para pendukungnya atau orang yang mengamatinya, Pak Habib Rizik sendiri ini langsung umroh dan nggak pulang-pulang lagi selama 3,5 tahun. Dari Indonesia kabur ke Saudi, kemudian nggak balik lagi gitu. Ini cukup unik kasus di sini karena gini Baraya, Pak Habib Rizik itu relatif tidak takut sama penjara gitu. Jadi berkali-kali beliau itu mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, kemudian berhadapan dengan aparat kepolisian, berkali-kali masuk penjara juga dan lain sebagainya. Beliau tuh teguh. Tapi untuk kasus ini, beliau tuh langsung nampaknya ya dalam bacaan saya, beliau itu ngedown dan akhirnya umroh ke Saudi dan nggak balik lagi 3,5 tahun lamanya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang yang mencaci maki, orang yang anti terhadap Pak Habib Rizik itu semakin menguat. Karena yang mendukung Pak Habib Rizik itu nggak ada cantolannya ke siapa gitu, karena di Saudi Arabia gitu. Semuanya dipegang oleh tokoh-tokoh FPI yang memang tentu saja karismanya tidak sekuat Pak Habib Rizik. Tapi bagaimanapun Pak Habib Rizik akhirnya kembali tanggal 10 November 2020. Apa yang terjadi di situ? Langsung bikin kasus lagi. 2020 itu kan lagi COVID. Ada protokol kesehatan. Pak Habib Rizik pulang, kemudian diketahui mengumpulkan massa dalam kondisi beliau sendiri sedang kena COVID di tengah wabah gitu. Nah, maka di sini Pak Habib Rizik itu punya 2 gugatan. Digugat 2 kali. Nah, yang pertama itu adalah kebohongan publik. Bahwa Pak Habib Rizik itu mengakunya tidak COVID padahal COVID. Bahkan beliau sampai merekayasa urusan administrasi sebuah rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, ini terjadi lagi dramanya, ribut lagi, chaos lagi, berantem sana-sini, dan lain sebagainya. Itu 10 November, 7 Desember, ada kejadian yang bikin nahas lagi. Yaitu apa? Pak Habib Rizik dikejar-kejar sama polisi, yaitu gara-gara soal protokol kesehatan dan sebagainya itu, dikejar-kejar, kemudian terlibat kebut-kebutan seperti di film Fast and Furious gitu. Terus ya terjadi itu sampai akhirnya 6 orang pengawalnya ditembak polisi. Kata polisi itu sudah bagian dari protokol karena si tersangka melawan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya dalam persidangan yang alot dan sebagainya akhirnya terbukti ya memang polisi melakukan tindakan yang berlebihan pada waktu itu. Dan yang cukup aneh dari situ adalah CCTV-nya pas di lokasi kejadian itu rusak karena kehujanan. Jadi Baraya, pada akhirnya kita nanti belakang-belakang akan ketahuan bahwa masalah CCTV itu adalah masalah yang lumrah kalau misalkan ada apa-apa yang berhubungan dengan polisi. Tragedi Kanjuruhan, berapa ratus orang yang meninggal. Itu disinyalir gara-gara polisi yang salah mengambil tindakan. CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Vina Cirebon, CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Pak Ferdi Sambo, CCTV-nya dimanipulasi dan kemudian hilang entah kemana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan atau
atau kasus polisi yang ngebun itu juga ternyata CCTV-nya hilang. Jadi pada akhirnya ketahuan belakangan bahwa kalau misalkan kita punya urusan dengan kepolisian, CCTV yang dimainin gitu. Nah, tapi pada waktu itu sentimen masyarakat terhadap, maaf ya, kebencian masyarakat terhadap Pak Habib Rizik sudah menjadi sangat kuat, dan akhirnya walaupun polisi diduga melakukan tindakan yang berlebihan dan ada sedikit rekayasa di situ, publik tetap justru malah mendukung kepolisian pada waktu itu. Dan Pak Habib Rizik benar-benar kecewa, benar-benar marah karena ada anak buahnya, karena ada anggota dari FPI itu dimatikan, diteleportasikan ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan gitu. Tapi sekali lagi pada waktu itu kutukan Ahok belum berakhir gitu. Jadi udah mulai dari chat mesum, kemudian ada kasus lagi, ada kasus lagi, ada kasus lagi, bertubi-tubi terhadap Pak Habib Rizik, sampai akhirnya tanggal 30 Desember, berarti sekitar 22 hari setelah kejadian itu, 30 Desember, Pak Mahfud MD membubarkan secara resmi FPI. Jadi sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara formal. Pak Habib Rizik pada waktu itu masih aja berretorika, bercerita bahwa tidak apa-apa dibubarkan FPI karena kita bisa bikin lagi dan seterusnya. Tapi ternyata rencana pemerintah itu memang sudah cukup terhitung dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena ketika FPI itu berencana mau dibangunkan lagi, dan dibangunkan lagi ya memang bangun sendiri gitu ya, pakai nama apa segala rupa, tapi udah tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Karena Pak Habib Riziknya sudah tidak lagi memiliki karisma yang besar seperti sebelumnya. Kemudian Pak Munarmannya ditangkap atas dasar pendukungan terhadap terorisme, dan ada videonya terbukti gitu, dukungan terhadap terorisme. Kemudian Pak Babe Haikal entah bagaimana belakangan itu juga akhirnya berpihak pada pemerintah gitu, dan seterusnya. Ada cerita, ada narasi bahwa Pak Babe Haikal itu sejak awal memang ditempatkan di FPI, di sekitaran FPI, di sekitaran Habib Rizik itu sebagai agen, sebagai mata-mata, tapi kita tidak ketahui gitu ya. Cuman itu mau omon-omon aja di sekitaran orang-orang FPI gitu. Nah, tapi intinya FPI sejak saat itu sudah tidak lagi bisa bersuara, sudah tidak lagi bisa berpendapat, benar-benar mati. Dan yang kemudian lebih mematikannya lagi adalah tahun 2023 keluarlah sebuah tesis dari Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Pak Habib Rizik dan semua Habib di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi secara sains dan dalam ilmu nasab keislaman dan seterusnya. Jadi satu-satunya legitimasi Pak Habib Rizik yaitu adalah bahwa beliau keturunan Nabi gitu, dan itu pun sudah dihilangkan gitu. Sehingga Pak Habib Rizik sekarang, ya saya melihatnya nasibnya cukup tragis gitu ya, terombang-ambing oleh kekuatan politik, dihancurkan karakternya, dihancurkan karismanya, dihancurkan para pengikutnya, dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan Baraya ngetik nama Habib gitu, itu isinya jelek semua gitu. Jelek semua, jadi bahan makian, jadi bahan umpatan, hujatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sampai kanal-kanal yang ofisial, itu misalkan dari Nabawi TV gitu, atau misalkan Robito Alawiyah dan sebagainya, banyak diantaranya yang kolom komentarnya itu dimatikan, atau kolom komentarnya pada dihapusin gitu, komentarnya pada dihapusin, karena sentimennya luar biasa buruk gitu. Nah, coba kita misalkan balik lagi, dengan awal mula Habib Rizik yang mampu menggerakkan massa sampai jutaan, kemudian tiba-tiba menjadi public enemy seperti sekarang, apakah itu kutukan Ahok itu benar-benar nyata? Ahok mengatakan satu demi satu akan dipermalukan. Sebagian dari orang-orang NU mengatakan bukan Ahok yang kutukannya terkabul, tapi jauh sebelum itu Habib Rizik bersengketa dengan Gus Dur. Kemudian Habib Rizik menuntut Gus Dur dan mengatakan seperti ini, ayo kita mubahalah. Mubahalah itu adalah kutuk-kutukan gitu ya, saling melaknat, saling mengutuk. Kita pertaruhkan diri dan keluarga kita. Kurang lebihnya kata Pak Habib Riziknya seperti itu. Kalau Anda benar, maka saya mati terlaknat. Tapi kalau misalkan saya yang benar, Anda yang mati terlaknat. Itu kurang lebih redaksi dari Pak Habib Rizik untuk mubahalah dengan Gus Dur, kutuk-kutukan gitu ya. Nah, kejadiannya adalah Gus Dur sudah meninggal. Dan dalam kondisi yang sangat baik. Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden itu dihujatnya mati-matian, Baraya, dijelekin dari segala arah. Itu benar, itu kejadiannya seperti itu. Dari rakyatnya ngehujat, dari MPR juga, dari Pak Amin Rais, dari pejabat, dari Ibu Megawati, semuanya juga mendorong dia untuk jatuh dan sebagainya. Jelek sekali. Tetapi ketika beliau meninggal, beliau itu dijadikan sebagai simbol dari toleransi, kebaikan, bapak bangsa, Islam Nusantara, tokoh yang sangat inspiratif dan sebagainya. Sampai sekarang, jokesnya, kutipannya, leluconnya, semuanya masih dibukukan, masih dijadikan meme, masih dijadikan sebagai bahan introspeksi dan inspirasi buat masyarakat zaman sekarang. Gus Dur meninggal tidak dalam situasi terlaknat, tapi Gus Dur meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Kalau misalkan laknat-laknatan itu memang benar,
pilih satu di antara kita siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar itu kata kata Habib Rizik itu hidupnya baik-baik saja, tapi yang salah itu matinya mati terlaknat gitu kan. Nah, Gus Dur sudah selamat. Udah meninggalnya terbukti dalam kondisi terpuji. Nah, bagaimana dengan Habib Rizik? Nah, masalah kutukan ini sebenarnya belum selesai di sini, Baraya. Coba cek lagi ya. Kan Habib Rizik itu dianiaya oleh polisi dalam tanda kutip karena kasus-kasus yang tadi kita bahas itu. Nah, sebenarnya Habib Rizik juga sudah mengeluarkan sebuah kutukan. Siapa yang terlibat dalam gini itu akan dipermalukan, itu akan dijelekan, itu akan mati terlaknat dan sebagainya. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka dan sebagainya gitu ya. Itu diarahkan kepada kepolisian terkait dengan KM 50. Dan apa yang terjadi? Ini juga kutukannya nampaknya terjadi gitu, kutukan Habib Rizik pada polisi itu. Sejak saat itu, polisi-polisi yang berhubungan dengan kejadian KM 50 itu banyak yang ya nasibnya tragis. Termasuk Pak Ferdi Sambo. Dan bahkan sampai sekarang institusi kepolisian, institusi secara keseluruhan tidak mendapatkan respek dan kepercayaan dari publik yang memadai. Jadi sekarang pemberitaan-pemberitaan terkait dengan polisi itu jelek semua. Bahkan slang band yang memiliki pendukung yang sangat fanatik dan sangat banyak dihujat kemarin ketika dia ketahuan mendukung polisi. Bagaimana menurut Baraya? Apakah kutukan Habib Rizik, kutukan Gus Dur, kutukan Ahok itu benar-benar terjadi? Dan kalau memang bisa seperti itu, Baraya silahkan jelaskan penjelasan ilmiah apa yang mungkin bisa kita kaitkan untuk bisa menjelaskan fenomena kutukan. Tapi bagi saya sih lebih penting untuk ya udah berarti kita harus introspeksi diri, kita tidak boleh menghujat orang lain, kita tidak boleh mendatangkan amarah dari orang lain. Karena kalau misalkan dia mengutuk, apalagi dalam kondisi dia terzalimi dan kemudian dia mengutuk, jangan-jangan itu bisa terjadi. Dalam artian misalkan Ahok yang kafir sekalipun dalam tanda kutip ya, itu ternyata bisa menimpakan kutukan kepada seorang yang dicap sebagai ahli surga gitu. Dan Habib Rizik yang pada waktu itu sudah digonjang-ganjing oleh begitu banyak sentimen buruk, itu tetap kutukannya itu berlaku buat kepolisian misalkan. Ya, saya lebih memandang itu sebagai sebuah hikmah yang harus kita pikirkan daripada penjelasan ilmiah di baliknya. Walaupun itu juga seru sih. Dan kemudian ada isu juga di luar negeri bahwa negara-negara di luar sana itu hendak mencaplok Indonesia, memecah belah Indonesia demi kepentingan mereka sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali kasus dan kericuhan yang terjadi sepanjang bulan Ramadan kemarin. Tetapi yang membuat miris itu adalah ada orang yang sekarang tidak penting-penting amat, justru malah memprovokasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk berperang satu sama lain, melakukan perang sipil. Pak Habib Rizik, saya pikir sih Pak Habib Rizik sudah mati, pengaruhnya sudah tidak besar. Pak Habib Rizik itu sekarang ya sudah tidak lagi memiliki penghargaan yang memadai bahkan di antara para muhibinnya sendiri. Tetapi apapun itu, toh beliau kemarin tetap mengeluarkan maklumat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan maklumat itu ingin saya rangkum, mohon Baraya simak baik-baik. Maklumat itu didasarkan pada 8 poin menurut beliau. Yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, gerombolan monyet adalah semua begal nasab yang menolak nasab Ba'alawi. Oh itu, jangan-jangan. Kemudian yang ketiga, gerombolan monyet mempersekusi, mengusir, membantai Ba'alawi, merusak makam Ba'alawi dengan gerakan fasis dan rasis. Saya tidak merasa ada dari habaib yang dibantai, tapi ini ada gerombolan monyet yang ngebantai. Dan kemudian yang keempat, gerombolan monyet itu menantang para habaib dalam keberadaannya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian gerombolan monyet itu bikin organisasi yang memecah belah dan menghancurkan habaib. Kemudian gerombolan monyet itu sudah dilaporkan tapi tidak ditanggapi polisi karena polisi di briefing untuk tidak membahas atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan dari habaib. Dan kemudian nomor 7, gerombolan monyet itu tidak tersentuh hukum. Dan mereka bahkan berani menghina orang-orang Ba'alawi. Kemudian yang ke-8, gerombolan monyet-monyet itu menciptakan kegaduhan dan mengadu domba. Dan karena itu, kata Pak Habib Rizik, dengan ini saya menyerukan kepada Robitoh Alawiyah dan Al-Khairat untuk mengambil tindakan hukum pada gerombolan monyet. Ya, gerombolan monyet itu nggak bisa didelik
dipidanakan gitu, dituntut monyet ya. Di Indonesia sejauh ini yang saya ketahui tidak ya. Tapi kenapa Pak Habib malah menyuruh lembaga-lembaga yang besar termasuk Robitoh Alawiyah untuk melakukan tindakan hukum, saya nggak tahu. Kemudian kepada seluruh habaib di seluruh Indonesia yang duduk di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, untuk segera melawan gerombolan monyet itu. Oke. Kemudian menyerukan, nah ini harus digarisbawahi. Menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melakukan operasi pembersihan kepada gerombolan monyet itu. Jangan, Pak, monyet di Indonesia itu sebagian dilindungi kok malah dibersihkan, gimana ini ya? Kemudian kepada seluruh laskar Indonesia harus ganyang gerombolan Neo PKI. Oh, gerombolan monyet itu Neo PKI. Saya tidak tahu apakah monyet punya ideologi tertentu, ternyata ada ya di sini ya. Mungkin ada dalilnya. Kemudian yang kelima, ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia bersatulah menjaga NKRI Pancasila dari gerombolan Neo PKI. Nah, kemudian di akhir dari maklumat yang lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi, polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kelayakan agar laporannya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yang menegaskan bahwa Pak Habib Rizik tidak lagi memiliki kekuatan itu terlihat dari kolom komentar. Jadi Pak Habib Rizik itu mengeluarkan sebuah maklumat Ramadan dan kemudian dipublikasikan di sebuah stasiun televisi YouTube yang namanya adalah Islamic Brotherhood Television. Nah, di situ itu yang penontonnya tidak terlalu banyak, tidak seperti dulu-dulunya, dan kalaupun ada, kolom komentarnya justru dipenuhi oleh hujatan dan makian dan justru pembelaan terhadap lawan-lawan dari Pak Habib Rizik. Bukan membela dan mendukung Pak Habib Rizik, padahal itu di kanalnya sendiri, di kanal resminya sendiri, tetapi justru kolom komentar tidak ada yang mendukungnya. Dan yang lebih miris lagi adalah poin nomor 3 yang membuktikan bahwa Pak Habib Rizik sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di videonya itu, baraya silahkan cek ya, di Brotherhood Television itu, di menit ke-10, detik ke-45, ketika Pak Habib Rizik berteriak-teriak, sudah ngos-ngosan, sudah keringetan dan sebagainya, di situ jamaahnya disuruh takbir, malah takbirnya tuh loyo gitu. Takbir, Allahu Akbar, ya, yang loyo-loyo kayak gitu. Ada yang jalan-jalan di pinggir gitu ya, ada anak-anak yang menggelayut kepada ayahnya dan sebagainya. Tapi semuanya tuh letoy-letoy gitu. Jadi padahal Pak Habib Riziknya tuh udah keringetan banget untuk berpidato, bernarasi, berretorika, memprovokasi untuk seperti itu. Tapi tetap aja hasilnya itu ternyata letoy-letoy aja gitu. Dan sepertinya tidak akan ada gerakan massa yang memadai. Dan perusak Pancasila. Takbir! Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir! Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Ini juga bisa menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar karena kemarin baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik juga ngadain haul, kan biasanya kelompok habaib itu kan punya acara haul gitu ya, di setiap kota mereka cari siapa tokoh mereka, kemudian angkat, kemudian makamnya dihias di segala rupa, kemudian kota itu bikin haul, acara ini haul di seluruh Indonesia gitu ya. Ya, yang semacam itu mengunjungi makam gitu, makam dari leluhur mereka tapi mengajak rakyat Indonesia untuk ikut ke makam mereka. Nah, itu kemarin waktu haul di Solo juga yang ikutan sedikit juga, bahkan mereka sampai harus membayar orang untuk bisa pada mengikuti acara-acara itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya, bahkan relatif agak malu gitu. Balaya silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah, itu dari
dari kelompok Robitoh Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu nggak ikutan yang kayak gituan. Kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Robitoh Alawiyah, itu di Robitoh Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya. Bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya. Kan begitu kan? Nah, karena itu maka saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak Habib Rizik sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan pengaruh, dan karena itu ya saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya, dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah, sekarang saya menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib. Ada banyak yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu adalah Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslimin itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertaubat. Saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali, entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya. Tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama-ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI. Itu kan pasti seperti itu, dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir, kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datengin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datengin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Xiao saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke
ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang, ke pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang. Datang ke Robito Alawiyah, saya datang sendirian, gak ditemenin. Itu apa ya, karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan di media sosial itu sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya B aja, biasa aja gitu. Kan begitu, saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya kenapa? Kan biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Karena saya berusaha untuk mempersatukan umat. Saya ingin mempersatukan orang-orang di Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa diskusi itu, bahkan berbeda pendapat sekalipun, itu tetap bisa diredam dengan silaturahmi. Nah, Pak Habib Rizik gak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah. Kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas, ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan nggak pernah dikasih jalan. Sendirian saya mau barayaan. Nah tapi ya, tapi intinya adalah Pak Habib ini mas, saya mohon ya, dengan segala hal yang seperti ini, saya harap sih Pak Habib itu menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak gitu ya. Apalagi yang paling ngeri itu yang poin keempat ini, Pak Habib menyeru Pak Prabowo Subianto untuk melakukan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida gitu kan. Genosida itu pembersihan etnis gitu kan. Ini pembersihan. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, yang ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Nah ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu? Kan ceritanya tuh gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa. Cuman anak buah kapal biasa. Cuman hanya gara-gara beliau Habib, makamnya langsung disias sedemikian rupa, lalu dinarasikan penyebar ajaran agama Islam di Betawi. Padahal orang Betawi sudah berislam sebelum beliau datang. Kemudian di mana-mana, kalau misalkan makam Ba'alawi pasti dikatakan penyebar agama Islam di sini, penyebar agama Islam di sana. Padahal gak ada kaitannya Baraya, bahkan itu orang biasa. Sedangkan orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ODGJ, kalau dari kalangan habaib langsung juga dinarasikan sebagai ini wali majdub dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang gila yang biasa itu biasa, tapi kalau misalkan yang gini, yang dari habaib itu pasti langsung diglorifikasi juga. Semua aja diglorifikasi. Nah, ini akibatnya yang di Palu juga akhirnya ada sebuah bandara. Bandara itu sudah punya nama dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal
ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti ini diganti nama itu diganti dan sebagainya. Nah kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret karena Pak Pleret juga ngomongnya kan kurang baik gitu ya dalam konteks itu gitu. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi, rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam. Bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja, sudah panas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.